kesempatan siang hari ini kebetulan saya dalam keseharian di desa, Pak. Ajudan saya kepala desa. Tiap hari ke sawah, ke kebun, ke sungai, olahraga bareng. Nah, desa ini mengalami berbagai problem, yaitu perubahan kultur dengan cepat, kemudian atasan makin menyempit karena ekspansi ekonomi sangat kuat. Di situ juga di desa itu kan ada RT, Pak. Ada RW. Nah, RT RW ini tidak masuk dalam kategori perangkat. Dia tidak masuk dalam struktur pembiayaan yang dibiayai lewat dana desa dan tentu operasionalnya. Nah, RT RW ini ada ragam tergantung kebijakan kepala daerahnya. Kalau saya dulu dipilih menjadi kepala daerah, bisa memberikan RT insentif per bulan 650.000. Tetapi di Ciamis, Pak, ini kumunya kemarin marah-marah karena 5 rumahnya longsor, belum ada yang nengok dan sudah sana, Pak. Dan ini fans bapaknya luar biasa. Itu 75.000 per bulan. RT itu dapat insentif atau gaji 75.000 per bulan diberikan dalam setahun sekali. Ini di Subang itu 3 juta setahun diberikan ketika menjelang lebaran. Ada keragaman, padahal masih negara kesatuan Republik Indonesia. Ini di desa problem. Kemudian yang berikutnya juga tadi diskusi sama teman-teman. Kita memahami bahwa pertahanan bukan hanya senjata, tetapi kekuatan kultur masyarakat yang kuat. Dan desa sebenarnya Indonesia yang sebenarnya, Indonesia yang asli itu adalah desa. Untuk itu nanti akan meminta Bapak untuk memberikan pengarahan terutama pada perangkat desa di seluruh Indonesia tentang temanya adalah desa benteng pertahanan. Oleh Bapak Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024, 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer segera ditransfer. Jadi kami bukan mengatakan enggak, tapi memang betul 1000% betul. Buat warga DKI, Pramono Anung itu sudah mengakui ya kalau ada uang Pemprov yang didepositokan di bank sebesar 14, T. Ya coba hitung aja sendiri, dikali saja 5% bunganya. Dihitung-hitung ya sekitar 730 M. Pertanyaannya, uang bunga itu hasil dari deposito itu larinya ke APBD atau kemana ya? Ada yang tahu gak? Harusnya dia cari, mungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Ini kondisi kasnya. Di kasnya tidak ada sertifikat deposito 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB, nanyain, kumpulin staf, merahin staf. Ternyata tidak ada, dibuka di dokumen Kasda juga tidak ada. Bukan cukup lama datanya sudah dihitung. Soal Kang Deddy Mulyadi, Pak, kan Bapak ditantangin buat buka data yang dana mengendap itu, Pak. Kang Deddy katanya udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dana mengendap di sana. Hanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segi berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari laporan apa sih?
sistem keuangan bank sentral dia ada, saya lupa namanya, BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya, punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Wah, ini seru banget nih guys. Purbaya versus KDM. Ada apa nih? Gimana nih ceritanya? Buat kalian yang nggak tahu, dengerin sampai habis gue ceritain kronologinya. Nah, jadi ini semua berawal dari Pak Purbaya yang mengungkap data dan fakta yang mengejutkan kalau ternyata banyak Pemda yang belum membelanjakan APBD mereka secara cepat. Ada triliunan rupiah mengendap di rekening bank, bukan di pembangunan. Nah, jumlahnya juga nggak main-main nih. Ada 234 T yang nganggur di bank. Nah, ini dia data provinsi-provinsi yang mengendapkan uangnya di salah satu rekening di bank. Dan salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Nah, terus KDM nggak terima dengan data Pak Purbaya itu, bolak-balik lah dia ke Bank BJB itu untuk pastikan. Tapi kocaknya di sini. Nah, harusnya KDM ini bukan ke BJB tapi ke Bank Sentral. Itu yang dikatakan sama Pak Purbaya, minta dicek lagi. Nah, terus nggak berhenti di situ aja nih, seru banget nih. KDM nantang Pak Purbaya. Wah, kalian bayangkan tuh, untuk membuka data tentang soal dana yang mengendap di bank itu. Nah, terus direspon lagi sama Pak Pur. Jangan Pak Deddy suruh saya kerja, katanya. Orang memang lagi kerja ya kan Pak Pur. Karena gini, Pak Pur bilang tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kocak banget ini memang Menteri Keuangan kita nih. Tapi betul juga apa kata Pak Pur ini. Mungkin aja KDM udah iyalah, udah bener gitu kan. Gue juga mendukung KDM. Tapi bawah-bawahannya ini yang tukang ngibul ini yang bahaya nih. Tapi beda lagi ceritanya sama Gubernur Jakarta. Kalau KDM tadi kayak ngelas-ngelas gitu kan. Ini Gubernur Jakarta bilang betul 1000% katanya. Wah keren, ini mantap juga nih. Nggak banyak bacot, langsung aja akui. Kita apresiasi lah kejujuran Gubernur Jakarta ini. Tapi Gubernur Sumatera Utara dia juga ngeles. Sumatera Utara di tangan Bobi hancur, mampus kalian makan lah itu, kalian pilih lah tuh menantu Jokowi itu. Nah jadi intinya gara-gara Pak Pur, Pemda jadi berbenah. Mantap Pak Pur, salah mantap. Gimana nih pendapat kalian? Komen di kolom komentar. Kang Deddy Mulyadi versus Pak Purbaya Yudi Sadewa. Seru juga ya ternyata menyaksikan dan melihat saling bantah-membantah argumentasi terkait dengan dana 4,1 triliun yang mengendap di bank. Masing-masing kemudian bersikukuh dengan kebenarannya, baik itu Kang Deddy ataupun Pak Purbaya itu sendiri. Nah, agar kita juga tidak banyak berspekulasi, kita akan lihat bagaimana data mengenai perbincangan publik di media sosial dan juga bagaimana pemberitaan di media-media mainstream. Jadi, NGO saya namanya Democracy and Election Empowerment Partnership atau DEEP Indonesia, itu bekerja sama dengan lembaga riset berbasis artificial intelligence. Namanya adalah Binokular. Ini adalah media monitoring untuk melihat bagaimana pemberitaan di media cyber, media cetak, kemudian elektronik, dan juga di semua platform sosial media. Nah, ini jadi teman-teman salah satu produknya adalah bernama Pollmetric. Di Pollmetric ini kita bisa melihat bagaimana di news gitu ya, dan di sosial media ternyata sentimen positif 47% untuk Kang Deddy Mulyadi, 3% netral, dan 50% negatif. Sementara di sosial media itu terdapat 12% sentimen positif, 51% netral, dan 37%-nya negatif. Sementara untuk Pak Purbaya Yudi Sadewa itu sendiri, di pemberitaan media itu 52% positif, 7% netral, 40% negatif. Dan di sosial media 16% positif, 51% netral, dan 33% itu adalah negatif. Menariknya teman-teman semua, dari semua percakapan di media, baik itu kemudian media sosial ataupun kemudian di jangkauan pemberitaan, selama 7 hari terakhir ini, ternyata memang Kang Deddy Mulyadi antara positif dengan negatifnya itu ya lebih banyak negatifnya gitu. Meskipun memang hanya beda 10%. Sementara untuk Pak Purbaya itu sendiri lebih banyak sentimen positifnya. Dan kalau kita lihat dari total pemberitaan, ini Pak Purbaya ini kan kebetulan memang adalah menteri Menteri Keuangan yang baru saja dilantik begitu ya. Tapi sudah luar biasa menembus ternyata 15.847 pemberitaan dalam 1 minggu terakhir.
dan itu mengalahkan presiden dan wakil presiden itu sendiri, dan juga ternyata mengalahkan Kang Deddy Mulyadi. Karena kalau kita lihat ternyata pemberitaan untuk Kang Deddy Mulyadi sejumlah 77% itu kemudian negatif dari publik. Dari data media monitoring ini saya kira perlu adanya evaluasi untuk masing-masing pihak, baik itu Pak Purbaya ataupun Kang Deddy Mulyadi, untuk melihat bagaimana sih publik memperbincangkan berkaitan dengan hal ini. Karena ya bagi saya yang menjadi fokus utama itu adalah kerja, bukan konten. Jadi publik semakin kesini mereka sudah semakin cerdas untuk melihat pemimpinnya, dan saya rasa ini harus menjadi evaluasi yang sangat serius. Tidak harus loh semua isu-isu itu ditanggapi, akan capek. Ya kalau misalnya ada memang kritik, menurut saya tunjukkan aja dengan kinerja yang konkret gitu, bukan malah saling membalas dan juga ada defensif, sehingga itu kemudian menimbulkan bagi publik, wah ini dipertanyakan terkait dengan kinerjanya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman?